Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahmatullah, bersama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وبلغهم إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dengan lengkap, dengan sempurna, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga, mari sama-sama kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Malam hari ini kita akan kaji temanya tentang dunia tipu daya. Ini kajiannya urut angkat karena beberapa hari yang lalu ketemu sama anak almarhumnya Pak Suryansa. Allah berlahu warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bang Fuad di Bekesa. Anaknya Bekesa sama Allah. Sebelum abah itu dipanggil oleh Allah, sempat bercerita Fuad ini. Menjarnya bah, ulun insya Allah tahun ini naik angkat ulun. Jadi insya Allah ulun bisa ikut sekolah perwira tahun depan insya Allah. Ternyata jawaban abahnya itu bukan gembira apa segala macam, malah nasihat. Hati-hati nak belajar, dunia itu tipu aja. Itu ungkapan orang yang barangkali dia sudah mulai merasa, ya kan tahu kan kadang kalau kematian kita sudah tahu, tapi barangkali sudah mulai ada rasa kayaknya hidup ini tidak lama lagi nih. Nah, seperti itu. Lalu ucapannya begitu, bukan mengucapkan alhamdulillah, tapi dia ingatkan anaknya, hati-hati naklah, dunia itu tipu aja. Besok dia dipanggil. Jadi jalan anaknya jaganya tolong rekam tuh bang ya, supaya bukti dan ternyata orang ketika mau dipanggil itu begini ucapan itu, mengingatkan bahwa dunia itu adalah tipu aja. Nah kita pelajaran ma'ruf mendengar itu jadi sebuah pelajaran. Ini kita harus mawas diri hati-hati, ya kan? Jangan sampai kita mengejar dunia yang kata Rasulullah, dunia itu tidak ubahnya seperti sebelah sayap nyamuk, cuma sebelah kepak sayap nyamuk aja. Itulah dunia itu. Ketika Rasulullah ke pasar, diangkatnya bangkai kambing, dunia itu seperti inilah, seperti bangkai kambing. Dunia itu seperti bangkai. Dunia itu hanya seperti sebelah sayap nyamuk, tetapi banyak manusia mengejarnya mati-matian karena memang dunia itu menipu. Dan dia itu dianggap orang sebagai sesuatu yang menyenangkan. Lalu orang berlomba-lomba mengejar kehidupan dunia yang pada akhirnya ketika mati dia dibawa sedikit. Dan karena itu sadari bahwa dunia ini adalah tipu daya. Al-Quran surah Al-Hadid 57 ayat ke-20 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu
wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa man hayatud dunya illa mata'ul. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Nah, ini tipuan aja. Namanya permainan. Kalau namanya permainan kalau sungguh-sungguh, kalau namanya itu permainan. Main sepak bola, itu bermain-main aja itu. Main rumah-rumahan, main monopoli, itu main aja. Sandiwara, permainan. Jadi kata Allah, dunia itu hanya permainan dan senda gurau, sesuatu yang melenakan, sesuatu yang bisa menipu diri manusia. Apa yang menjadi alat permainannya? Ini hati-hati. Ada 5 alat permainannya. Siapa yang melakukan 5 hal ini, berarti dia terjerat dalam permainan dunia. Berarti dia sudah dipermainkan oleh dunia. Berarti sudah dia larut dalam senda gurau dunia. Apa alat permainannya? Apa alat tipu dunia itu? Wazinah, perhiasan. Pertama, yang namanya alat tipu dari dunia itu adalah perhiasan. Perhiasan itu sesuatu yang membuat mata yang indah melihatnya, itu namanya perhiasan. Nah, kan? Sesungguhnya perhiasan dunia yang paling indah adalah mar'atus sholihah, wanita yang solehah. Nah, perhiasan dunia. Perhiasan yang paling indah adalah wanita yang solehah. Nah, jadi yang namanya perhiasan itu sesuatu yang membuat mata kita ini indah melihatnya. Kalau kita senang dengan sesuatu, maka dia seperti perhiasan. Jadi yang namanya perhiasan bukan sekedar emas, intan, perak, tapi sesuatu yang indah dipandang mata, itu juga namanya perhiasan. Jadi termasuk istri kita. Istri itu adalah perhiasan dunia. Sebaik perhiasan adalah wanita yang solehah. Perhiasan. Karena kalau kita punya istri solehah kan nyaman dilihat, kalau penyabar, penyayang, nyaman. Itu namanya perhiasan, tuh sesuatu yang membuat mata kita indah untuk melihat. Itu namanya perhiasan. Rumah itu bisa jadi perhiasan. Kalau kita lihat terpukau, waduh ini rumahnya enak banget, nyaman bandar, rumah ganal bandar, kita pun terpukau, maka pada saat itu rumah sudah menjadi perhiasan. Wah enak tuh mobil ini. Wah, kita kalau melihat mobil yang larang itu, kalau waduh, apabila juga kita punya mobil yang kayak gini, nyaman bandar ketika dinaik. Pada saat itu mobil sudah menjadi perhiasan. Ketika kita sudah merasa indah, nyaman, nikmat melihat sesuatu, itu namanya perhiasan dunia. Nah, hati-hati. Emas, intan, perak. Siapa yang tidak suka? Kalau punya emas banyak, siapa yang tidak senang? Kalau kita punya intan berlian, wah, siapa yang tidak suka? Senang kita. Karena itu semua adalah perhiasan dunia. Nah, kita boleh aja. Perhiasan boleh kan? Yang tidak boleh itu kita jangan sampai habis energi sekedar untuk mengejar perhiasan dunia. Itu yang pertama, perhiasan. Yang kedua, apa alat permainan dunia tadi? Watafakhurun bainakum, dan saling berbangga di antara kalian. Nah, berbangga-bangga itu alat permainan dunia itu dibuat jadi kita saling berbangga-bangga, berlomba-lomba. Lihat manusia di mana-mana begitu semua kan, saling membanggakan diri. Kalau sudah orang punya ilmu, dia bangga dengan ilmu. Itu namanya watafakhur. Kalau orang punya harta, dia bangga dengan hartanya. Kalau orang punya kedudukan, dia bangga dengan kedudukannya. Semua orang berterangkan itu manusia punya sifat berbangga-bangga. Watafakhurun bainakum, saling berbangga-bangga di antara kamu. Nah, kalau kawan kita biasa sama kawan, kalau ini berbangga-bangga, kita hendak juga berbangga-bangga diri ini. Tahu kita ini punya sombong mana seorang ini. Walaupun kita pun berkesah, yang membanggakan diri kita juga, menunjukkan bahwa kita juga orang hebat. Gitulah ternyata manusia itu saling berbangga-bangga di antara kamu. Bahkan Allah katakan di dalam Quran, al-haakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba berbangga-banggaan dengan banyak harta telah membuat kalian lalai, lupa kepada Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam liang kubur. Bayangkan, manusia itu berbangga-bangganya, berlomba-lomba mengejar harta kekayaan dunia sampai masuk dalam liang kubur, berbangga-bangga manusia.
Bahkan sampai sudah mati pun masih tetap berbangga-bangga. Diolahlah kuburan yang mewah-mewah. Nah, kalau ada kuburan elit, ada di Jakarta sana ada tuh kuburan elit tuh, kalau kawan orang miskin situ, itu orang sugih aja situ. Ya kalau masuk lah. Kuburan jangan bukan cuma perumahan elit, kuburan tidak ada kuburan elit. Nah, itu kan sering berbangga. Kalau kita pun bangga, keluarga bangga. Kenapa? Abah udah kubur situ. Nah, itu kuburan elit mahal. Nah, mahal kuburannya, 50 juta, 60 juta. Bahkan harga kuburan itu ada sampai harganya ratusan juta. Nah, jadi semakin bagus kuburan itu, semakin menunjukkan eksistensi diri keluarga yang masih ada. Wah, kami keluarga besar dan kuburannya larang. Itu namanya hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk dalam liang kubur, manusia itu terus berbangga-bangga diri. Ini bahayanya nih. Boleh hidup sampai mati masih bangga-bangga, padahal dia tadi berbangga dunia di dalam itu udah tahu nasibnya kayak apa kan. Tazurtumul maqabir. Saling berbangga-bangga. Tidak tahu nasibnya di dalam seperti apa. Nah, ini Allah katakan, ini alat permainan dunia. Pertama perhiasan, yang kedua saling berbangga-bangga. Yang ketiga watakasur. Watakasur fil amwal. Dia saling berlomba-lomba dalam kekayaan. Berlomba-lomba. Kalau berlomba-lomba, nah semua orang sekarang berlomba-lomba mengumpulkan harta kekayaan. Maka sekarang ada diurut orang terkaya dunia, mulai ranking 1, ranking 2, berlomba-lomba. Bergeser, nanti yang ranking 1 turun ke bawah, itu naik ke bawah. Berbalap-balapan, berlomba-lomba dalam harta kekayaan dunia. Karena harta kekayaan dunia dianggap sebagai alat permainan perhiasan dunia, senda gurau dunia. Perhiasan, berbangga-bangga, berlomba-lomba dalam kekayaan, nah, ini kan. Watakasur berlomba-lomba fil amwal, dalam harta. Lomba orang. Jadi kadang-kadang begitu orang. Dunia agama pun kadang-kadang menjadi alat perlombaan untuk mencari harta dunia. Fenomena sekarang begitu kan. Ustaz gitu kan. Antara ustaz kampung sama ustaz kota beda. Nah, kan. Antara ustaz yang turun dari mobil Avanza dari ustaz yang turun dari Alphard, beda cara penyambutannya. Gitu loh. Ada beda-beda gitu. Kalau ustaz-ustaz yang mobil Avanza kadang kala ceramah di rumah besar, kadang kala. Kalau yang ceramah di rumah besar Jakarta sana, yang datang itu ustaz kan mobil Alphard juga. Semua begitu sudah. Model dunia itu sekarang seperti itu sudah. Berlomba-lomba dalam kekayaan. Bayangkan seperti itu. Bahkan agama pun demikian juga. Kalau orang-orang ustaz kampung miskin kadang kala harus yang terkenal, yang ternama, yang punya harta banyak, nah itu baru bisa diterima oleh orang. Jadi orang tidak lagi melihat kebenarannya, tapi melihat apa perhiasan yang dia bawa. Kalau kita tidak punya apa-apa, wah kita dianggap apa-apa kita. Kalau sudah kita punya sesuatu baru, kadang-kadang orang merasa wah hormat atau segala macam. Nah seperti itu kita perhatikan. Maka kehidupan orang-orang yang besar sekarang, termasuk jajarannya yang bergelar orang yang punya pengetahuan, ustaz, kiai, haji, alim ulama juga demikian. Lalu dalam perlombaan harta kekayaan dunia, mobil di mewah, saling berbangga-banggaan. Lain juga rasanya turun. Ya kan, mungkin merasa aja sendiri. Turun dari mobil merah kemarin dan turun mobil hitam, lain juga rasanya. Masya Allah, dunia. Seperti itu rupanya dunia. Ada memang rasa kita tuh, Masya Allah. Kita pelajari kenapa bisa begitu. Rupanya Allah katakan dunia itu berhiasan. Kadang-kadang ada apa-apanya. Karena jangan sampai lengket jauh kita di sana. Dunia itu perhiasan. Jangan kita berlomba-lomba di dalam berbangga-banggaan dengan harta. Wal aulad, dan anak keturunan. Nah, ini kelima jadi perhiasan, berbangga-bangga, berlomba, banyak harta, banyak anak. Nah, ini Allah katakan ini alat perhiasan dunia. Ini alat senda gurau dunia dengan anak keturunan. Hati-hati, tugas orang tua itu harusnya mengantarkan anaknya untuk dia mengenal siapa Allah Tuhan. Sebagaimana pesan Luqman kepada anaknya, ya kan? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku jangan kau musyrik. Itu pesan Luqman kepadanya. Itu pesan Luqman kepadanya. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar. Pesan orang tua kepada anaknya harus begitu.
Nah, jangan kau musyrik, nah, jangan kau lupa sama Allah, anak taat sama Allah, bujur-bujur belajar, rajin sholat, rajin ngaji. Sekarang orang tua anak jadi alat kebanggaan semua. Kadang-kadang itu tipis-tipis. Kalau berbangga-bangga dengan dunia, wajar kan? Oh, anak ulun sudah 4, 1 di Amerika, yang 1 lagi di Inggris, yang 1 lagi di luar negeri semua. Wajar kan? Yang bahaya tuh kalau kita dengan agama pun jadi alat kebanggaan juga. Alhamdulillah anak ulun sudah hafal 30. Itu kadang-kadang orang tua punya kebanggaan. Ya kalau padahal orang kan nanya mana kata nanya, ya aja biasa. Ulun alhamdulillah Pak, anak ulun 4 habis Quran surat. Padahal orang kan nanya. Kadang-kadang kan tipis-tipis bedanya tuh. Maksudnya ngomong seperti itu apa tuh? Kalau dia hanya untuk membangga-banggakan, menunjukkan nih bahwa anakku sudah hebat nih, sudah hafal Quran surataan, itu tahu banyak seperti orang lain yang tadi berbangga, anakku sudah jadi A, jadi B, jadi C, sama aja. Kita pun bangga dengan anak kita yang sudah menjadi orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang hebat dengan ilmu agama. Ilmu baghyan bainahum, dan ilmu seperti itu namanya ilmu baghyan. Itu Allah katakan di Quran sebagai alat perhiasan permainan dunia. I'lamu, ketahuilah. Kalau Allah menyuruh ketahuilah itu artinya banyak yang tidak tahu. Ketahuilah. Kenapa Allah perintahkan i'lamu, ketahuilah? Karena banyak yang tidak tahu atau pura-pura kada tahu atau kada mau tahu. Misalnya memang dasar bujuk kada tahu, yang kedua pura-pura kada tahu, atau yang ketiga kada mau tahu. Nah tuh, i'lamu, ketahuilah kata Allah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Sesungguhnya dunia itu hanya permainan dan senang gurau. Tipu aja kata Mas Rensa. Dunia itu tipu aja. Lalu temenung anaknya kuat langsung temenung langsung. Dikira apa alhamdulillah nak, rupanya jawaban ya tidaklah, dunia itu tipu aja. Esok dipanggil. Nah tuh tak kenal benar dia ucapan itu orang tua. Menurutnya memang begitu Bapak, jujur itu apa tuh? Itulah gambaran jiwa orang mau dipanggil oleh Allah kan begitu dia. Oh pada akhirnya dunia ini tinggal suratan kalau semua gitu kan, semua sekarang sering berbangga. Ulun apa dalam 2 kali ini tadi kan, alhamdulillah diundang orang hebat gitu kan, anaknya nikah di Golden Tulip. Wah, untuk orang sugih kalau. Ya kan? Memang yang beda tuh, jadi tempat makan pun beda. Antara kelas ekonomi sama kelas VIP lain-lain. Ulun alhamdulillah disuruh masuk kelas VIP. Karena ada yang kenal, Ustaz, masuk Ustaz, dibawa kelas VIP. Wah, ulun perhatikan makanannya beda. Piringnya lain. Lain semua. Piringnya lain. Lain. Sudah tuh yang kelas VIP ini orang kan antri bersalam, kalau kita langsung nyelonong aja. Semua nerobos langsung salaman dulu. Maka orang panjang antri gitu. Wah, hebat orang sugih mereka kan. Wah, hebat. Sampai kita parkir di Kalimantan. Tetapi kan tadi kita kelas VIP ulun sampai sana, sini Ustaz, anu kuncinya mana? Diparkirkan langsung mobil tadi. Wah, nyaman banget ya ulun nih sekalinya. Jadi kita tinggal masuk aja, masuk ke dalam, wah dibawa. Di sana orang ramai orang. Di kelas VIP beda juga, kursinya apa semua. Jadi ulun bayangkan itu. Kadang-kadang itu pun dibedakan oleh manusia. Orang tahu dan kita lah ada berkata, ya bujur jobang dibedakan kan tidak mungkin ya. Kelas orang yang pejabat tiba-tiba gabung sana kan. Kelas rakyat, saya sama rakyat, sini kelas ini tuh pejabat orang kaya, orangnya bukan hidup tinggi situ semua. Nah, kursinya lain, dirinya lain, makannya lain, wah lain semuanya, uangnya beda, lalu ada buah-buahan, anggur, segala macam buah, termasuk ke kelas VIP. Itu orang mempelajari. Kita kesana tuh belajar aja. Oh begini rupanya, beginilah dunia itu. Sampai urusan makan pun dibeda-bedakan. Kalau kita bertanya, kira-kira Rasul gitu enggak? Nah, itu kan pertanyaannya kan, kira-kira Rasul gitu enggak ya? Rasul itu biasa aja deh. Nampan tuh makan bersama-sama sama sahabat. Biasa aja. Ketika Khalifah Umar jadi khalifah kan, dia biasa aja tidur di muka masjid. Mana khalifah dia kan? Rupanya khalifah sedang berbaring di muka masjid. Nah, tahu kalau itulah khalifahnya. Menunjukkan kesederhanaan. Tapi sekarang kalau sudah mulai berbangga-bangga, kalau sudah jadi pejabat bangga-banggakan. Jangan kita jadi pejabat, kita mau foto sama pejabat ini bangga kita. Langsung bisa kita posting. Nah, foto sama pejabat. Kita langsung status tuh. Langsung status keluar.
Sama. Ketika Umar bin Abdul Aziz, itu ceritanya cucunya, cicitnya dari Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Itu ketika dia dibaiat untuk jadi khalifah, itu dia bukan bahagia, menangis dia. Menangis dia sampai dia mau bicara itu tidak bisa, terus sudah seduh, tidak bisa keluar kata-katanya ketika mau dibaiat menjadi khalifah. Lalu begitu dia bisa bicara, kenapa harus aku yang dilantik? Kenapa harus aku yang dibaiat menjadi khalifah? Aku tidak mau yang lain aja. Jadi kita sahabat yang lain, kami tidak mau engkau yang pantas untuk jadi khalifah. Itu tuh, nangis tuh. Dikasih kekuasaan itu tidak gembira, bukannya sujud syukur. Kalau saya kan sujud syukur kalau menang pemilu, sujud syukur. Wah. Ya kalau sujud syukur di Batu buat acara jogetan dan dutaan, menang meriahkan acara menang pemilu sudah. Abdul Aziz nangis tuh, syukur, sujud, menangis tuh, dan takut sama Allah. Kenapa kalian dengan aku tanggung jawab yang berat begini kan? Setelah jadi khalifah, ketika dia sudah mampu bicara dia. Apa yang diingatkannya? Soal kematian. Diingatkannya soal dunia yang akan menipu. Maka diingatkannya soal neraka, surga neraka. Begitu soal pemimpin itu diingatkannya. Sampai ke rumah dibilang sama istrinya, "Wahai istriku, sekarang aku sudah ditunjuk sebagai khalifah, mengurus umatnya Nabi Muhammad. Maka kalau kau memang ingin terus bersama aku dalam berjuang, seluruh harta yang kau miliki sekarang masukkan ke Baitul Mal." Nah, bukan disuruh ngumpul harta. Kalau seorang sekarang kan berlomba ngumpul harta. Kalau sekarang kan berlomba-lomba tuh. Wa takasurum fil amwal, berlomba-lomba dengan banyak harta. Umar bin Abdul Aziz malah ketika ditunjuk jadi khalifah, disuruh seluruh harta istrinya diserahkan ke Baitul Mal. Masya Allah. Ada nggak lagi pemimpin yang begitu sekarang? Ditanya sama istrinya, kau pilih mana? Mau kau serahkan hartamu ke jalan Allah atau engkau kupulangkan ke orang tuamu? Itu ceritanya. Belum dikirim kawan dari DWA. Cerita tentang ketika Umar bin Abdul Aziz mau dibaiat sebagai pemimpin. Setelah selesai datang ke rumah, langsung suruh istrinya serahkan seluruh harta emas yang dimiliki kepada Baitul Mal. Tanya istri, mau kau serahkan ke jalan Allah atau kau pulang ke orang tuamu? Lalu istrinya, aku ingin terus bersamamu sampai kematian nanti. Lalu diserahkan harta. Takutnya dengan yang namanya amanah. Bagaimana tuh dengan sekarang nih, kalau wah yang pemimpin, kalau yang laki bahagia, ibunya lebih bahagia lagi. lebih jadi bapaknya. Sebab jadi A, jadi pejabat A. Ini yang ibu lebih lagi nih. Nah itu Allah berkata. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senang gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Kama sadaqaitin ajabal kuffar, seperti yaitu seperti tanam-tanam, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kama sadaqaitin kuffar nabatu summa yajfatara musfarra summa yakunu hutama. Seperti hujan yang menanam, yang tanam-tanaman yang mengagumkan para petani. Memang kalau tanaman kena hujan hijau semua, ya kan? Tanaman kan makhluk hidup kan, kena hujan langsung dia hidup. Kita juga gitu kan, hijau dia kan. Kita juga gitu kan, lagi miskin kan kuning kita, kering kita. Kena hujan, turun harta banyak, wah hidup lagi segar, sudah jadi orang sugih sekarang. Kan perumpamaan itu misalnya tanaman-tanaman tadi kan kering, turun hujan, hijau dia. Lalu petani kagum, waduh berhasil kalau ditanam pun hijau semua. Sama manusia gitu. Tadinya kan kalau kering kan kering lah, tiba-tiba berubah jadi sugih, nah mulai terasa hijau. Jalan pun berubah, gaya pun berubah, berubah semua. Itu sudah mulai berubah. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Kemudian semua yang kuning utama. Fil akhirati adzabun syadid, maghfiratu min Allah wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kuning dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Di akhirat dua aja pilihannya. Ada azab dari Allah atau ampunan atau keriduan Allah. Dua aja. Kalau tidak kena azab, kita dapat maghfirah Allah atau dapat keriduan Allah. Pilihannya dua. Dan kehidupan dunia
tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang palsu. Nah, ini tadi ucapan Pak Sulaiman. Dunia itu tipu aja. Dunia tipu aja. Maka kata Allah, karena dunia itu menipu, harusnya kita bukan berlomba-lomba cari dunia, tadi berlomba-lomba mengejar akhirat. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard wa 'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlomba-lombalah kamu di surah Allah. Wasabiqu, sabiq, berlomba-lomba, musabaqah, perlombaan. Sabiqu, berlomba-lomba. Di surah Allah kita berlomba-lombalah kamu mendapatkan ampunan dari Tuhan. Disuruh kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah. Berlomba-lomba untuk mendapatkan maghfirah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lomba kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan. Karena kita tanya manusia berlomba-lomba nak kalau mencari ampunan Allah. Berlomba-lomba atau ada? Nah, jarangnya berlomba-lomba tapi kalau dunia berlomba-lomba enggak? Berlomba-lomba kalau urusan dunia ini. Kalau cair, namanya bantuan apa? Bansos, berlomba-lomba enggak? Berlomba itu. Kalau orang dapat bantuan bansos atau dan sebagainya, apa namanya bantuan BLT kan? Bantuan langsung, itu berlomba-lomba. Datang pagi-pagi sudah datang sudah, antri kalau siang kan terjauh ke belakang. Orang berlomba-lomba, ancak-ancak datang. Kenapa? Supaya cepat dapat BLT. Berlomba-lomba manusia. Kenapa tidak berlomba-lomba untuk mendapatkan maghfirah Allah? Subuh-subuh berlomba siapa yang berdahulu sampai masjid. Adalah kayak gitu. Jarang kalau berlomba-lomba. Siapa subuh ini paling dahulu datang masjid? Karena kalau yang ada masbuk ya. Ada berlomba-lomba. Kalau untuk dunia manusia berlomba-lomba, tapi kalau untuk akhirat manusia tidak mau berlomba-lomba. Berlomba-lomba kata Rasulullah, saya usap ke depan, anaknya di belakang terus. Datang berdahulu, ya kalau datangnya berdudi, boleh berdahulu. Itu kalau untuk akhirat begitu manusia ini. Datangnya berdudi, kalau boleh berdahulu. Tapi kalau untuk dunia manusia bukan main semangat perlombaan. Kata Allah, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kamu. Sabiq itu artinya berhancap-hancapan, berpacu kayak orang lomba lari itu nah. Siapa yang paling duluan sampai? Itu namanya sabiq. Laju bukan wasari'. Kalau sari' itu apa namanya? Wasari'u ila arju itu. Wasari'u ila maghfiratin. Bersegeralah. Sari itu bersegera, kan santai aja. Bahasanya itu kalau kita untuk dunia itu jangan terlalu kencang-kencang mana, santai aja. Wasari' itu surah Al-Baqarah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nah, wasari'u di sini. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lihat. Jadi Allah kalau untuk dunia apa untuk akhirat mendapatkan ampunan Allah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Disuruh berlomba-lomba, laju-lajuan, ancang-ancapan. Untuk urusan akhirat kita disuruh berlomba. Kalau untuk urusan dunia berjalanlah kalian di muka bumi. Suruh jalan-jalan aja. Oleh surah At-Taubah. Infiru ila surah At-Taubah ayat ke Infiru khifafa wa siqala. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat. Nah, berangkatlah. Suruh santai aja, jalanlah kamu, ya kan? Berjalanlah kalian ke muka bumi Allah, gitu kan? Disuruh kita berjalan. Kalau untuk dunia itu disuruh jalan, disuruh santai aja dunia ini. Jangan tapi terlalu berjimat banget. Tapi kalau untuk urusan akhirat berlomba-lomba. Kalau untuk urusan dunia itu jalan aja kita. Fantashiru fil ard. Bertebaranlah kalian di muka bumi. Fantashiru, berjalanlah di muka bumi. Suruh berjalan aja kita. Kalau untuk dunia kita jalan aja. Tapi kalau untuk akhirat, untuk dapat maghfirah Allah, untuk dapat ampunan Allah, untuk dapat surganya Allah, itu harus hancap-hancap. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lomba kalian untuk mendapatkan ampunan Allah, wa jannah, dan surga. Arduha ka'ardis samai wal ardh, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bayangkan tuh surga itu
luasnya seluas langit dan bumi. Ini langit, bumi, bayangkan tuh surga seluas langit bumi. Seluas langit dan bumi. Makanya dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surganya Allah. Sebelah sayap nyamuk aja. Suruh Allah kita berlomba-lomba, bersegera, hancap-hancap, berlomba-lomba, fastabiqul khairat, untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih, yang disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Surga itu disediakan bagi orang yang beriman. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih, disediakan surga itu bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha', itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah, mendapatkan anugerah Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Harus berlomba-lomba, harus kerja keras, harus punya semangat perlombaan dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Coba lihat, kalau untuk urusan kebaikan, perintah Allah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tidak ada ayat mengatakan cuma cari ayat. Ada ayatnya, berlomba-lombalah mengumpulkan harta. Tidak ada ayatnya, berlomba-lombalah kalian mengumpulkan harta. Tidak ada. Berlomba-lombalah kalian mengejar dunia. Tidak ada ayatnya, satu pun tidak ada ayatnya. Yang ada berlomba-lombalah mendapatkan ampunan Allah dan surganya. Berlomba-lomba, kita jangan kalah. Urusan sedekah kita paling depan. Urusan mengaji kita di depan. Urusan salat berjemaah kita di depan. Berlomba-lomba untuk kebaikan, berlomba-lomba. Kalau untuk dunia santai aja, datang aja dunia tuh. Kalau sudah kita punya iman yang kuat, bagus ibadahnya, bagus ketakwaannya, dunia itu didekatkan. Bukan kita yang mendekat dunia, tapi dunia yang didekatkan. Buatlah supaya kita Allah dekatkan dunia kepada kita. Bukan kita yang mendekat dunia, tapi dunia. Karena orang beriman itu punya medan magnet yang kuat. Sama seperti orang sholat. Ini penelitian. Sholat itu dia seperti orang putaran tawaf. Semakin sering sholat, putarannya semakin kuat. Sesuatu yang berputar itu punya medan magnet. Di dunia ini berputar, maka dia punya medan magnet. Maka kita kena jatuh kita. Kita ini kena jatuh karena ada magnet, tarikan magnet bumi itu yang kuat. Sama tuh kalau kita terus sholat, itu menghasilkan medan magnet yang kuat. Jadi orang yang sholat, dia menarik dunia. Nah, datang dunianya. Datang dunia. Perbaiki sholat itu, nanti dunia Allah dekatkan. Daripada kita mati-matian kejar dunia, ada dapat juga. Bagus kita mati-matian membela agama Allah, berlomba-lomba mengejar ampunan Allah, berlomba-lomba mendapatkan surganya Allah seluas langit dan bumi dengan amal ibadah, dengan kebaikan, dengan segala macam. Nanti dunianya akan didekatkan oleh Allah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi 'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang beriman kepada Allah Rasulnya. Itulah karunia Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha', yang dia Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai fadlul 'adzim, karunia yang besar. Yang paling besar itu dapat ampunan Allah. Jadi tanda orang mendapatkan fadilah karunia besar itu bukan harta banyak. Yang dikatakan orang Quran mengatakan orang tanda seseorang itu dirahmati Allah bukan hartanya banyak. Jangan dikira kalau orang harta banyak itu orang itu dirahmati Allah. Tidak. Jadi ayatnya tidak bahwa yang dirahmati Allah adalah orang yang sugih, tidak. Yang disayangi Allah adalah orang yang tinggi jabatan, tidak ada. Yang dikatakan yang dirahmati Allah adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang beramal kebajikan, orang yang beramal soleh. Mereka itu dalam rahmat Allah. Ulaika yarjuna rahmat Allah. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Baiklah. Orang kaya belum tentu rahmat tadi. Nah, sebenarnya sekarang kan orang menganggap bahwa kalau orang sugih itu dapat rahmat Allah. Seolah-olah kalau dibilang surah Al-Fajr itu, kalau Allah memberikan keluasan rezeki, dia mengatakan Allah memuliakan diri, akramah.
Wa idza faqadara rizqah fa yaqulu rabbi ahana. Tapi kalau Allah membatasi rezekinya, dia katakan Allah telah menghinakan. Nah, jadi orang manusia menganggap bahwa harta itu adalah kemuliaan atau kehinaan. Kalau punya harta banyak mulia, kalau tidak punya harta hina. Padahal ukuran kemuliaan bukan soal banyak sedikitnya harta, tapi siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ukurannya kemuliaan itu adalah ketakwaan. Orang yang dirahmati oleh Allah itu Allah mudahkan dirinya untuk bertakwa. Itu tanda seseorang itu dirahmati Allah, tanda seseorang itu disayangi, dicintai Allah. Allah mudahkan dia untuk beribadah kepada Allah. Anak sholat nyaman kita, anak belajar mengaji nyaman, ada sedekah ringan tangan, dimudahkan Allah semuanya. Dibuat Allah kita tuh dekat, mudah untuk dekat kepada Allah. Karena ada orang yang tidak dirahmat tadi. Orang kalau sudah tidak dirahmati oleh Allah, dibuat dia semakin jauh. Anak sholat mau sholat, cuma kada ada waktu lagi dah. Hati itu tergerak anak sholat nih, cuma waktu kada ada lagi. Ada yang begitu orang cerita. Sebetulnya ulun anak mengaji ya, cuma waktu kada ada lagi. Sudah niat anak ngaji, pas baru anak turun, ditelepon bos, segera ke kantor, murid pulang ke kantor, batal belum belajar mengaji, batal. Itu tanda sudah itu tanda bahwa Allah sudah mulai agak menjauh dari dirinya. Jadi kalau waktu dicinta oleh Allah, Allah dekat dengan seseorang, itu Allah berikan kemudahan dia untuk dekat kepada Allah. Itu tanda Allah dekat sama kita itu. Tandanya Allah dekat sama kita itu, Allah mudahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya kalau Allah jauh dengan seseorang, dibuat dia jauh. Disulitkan dia untuk berbuat amal kebaikan. Ada aja cara-cara Allah yang membuat dia sengaja tuh. Dibuat oleh Jaromah itu dirojong kan. Jaromahnya dirojong. Dibuat semakin jauh. Diberi kesenangan dunia, dibuat semakin jauh. Dunia yang diberikan oleh Allah, tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa lagi. Nah, ini kata Allah, jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan dunia yang sebentar ini. Berlomba-lomba, bersegeralah kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surganya Allah yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah ini? Orang yang dikehendaki oleh Allah adalah juga orang yang berkehendak kepada Allah. Itulah orang yang dikehendaki oleh Allah. Orang yang berkehendak kepada Allah. Ada ayat yang hampir mirip dari Al-Baqarah 133. Wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah sebut tadi mu'iddat lil ladzina amanu, sekarang mu'iddat lil muttaqin. Allah persiapkan surga itu bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa itu orang yang bertakwa kepada Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini langsung prakteknya, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, orang takwa itu berinfak. Lapang atau sempit, orang bertakwa tetap berinfak. Jangan nunggu lapang aja baru berinfak. Kalau sempit kada mau berinfak. Ini hebatnya hitungan Allah. Beda dengan hitungan manusia. Hitungan akhirat dengan hitungan dunia beda. Kalau hitungan dunia kan kalau kita sempit, kalau untuk kita aja susah, kayak apa nak menyuruh orang lain. Al-Imran 133 134. Ayatnya mirip-mirip sama tadi. Cuma tadi sabiqu, sekarang masalah orang yang bertakwa itu ketawa orang yang berinfak baik di lapang maupun sempit. Biasanya kan kalau kita hitungan dunia, kalau lagi sempit kita justru yang diberi bantuan. Ya kan? Lagi sempit, lagi susah, kita yang mendapat bantuan. Tapi kalau konsep Allah nih, ya kan, konsep akhirat, justru kita lagi sempit itulah suruh keluar. Gimana caranya itu? Logikanya bagaimana tuh kalau kita pakai akal pikiran, tidak kawal. Harusnya kita lagi susah, kita perlu bantuan. Tapi kata Allah, berinfaklah baik di waktu lapang maupun sempit. Lagi susah, lagi gak ada punya, suruh berinfak. Karena itu cara supaya datang lebih banyak. Karena setiap kebaikan dibalas dengan
10 oleh Allah. Kalau orang sugih berinfak wajar lah dia dibayar. Kalau ada orang lagi sempit tadi itu, nah ini luar biasa. Orang yang lagi sempit, kada punya apa-apa, bahkan dia memerlukan juga, tapi bisa memberi orang lain, mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Ini iman namanya. Itulah orang bertakwa kata Allah. Orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Wal kaziminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan marah. Orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, ini jadi orang takwa itu orang yang mampu menahan marah. Datang rasa marah tapi kawan dia tahan. Itu manusiawi kalau ya kan rasa marah itu kalau bisa dihilangkan, dia tetap ada. Tapi orang yang takwa mampu menahan rasa marah. Disambat orang kan pasti kita sari kita. Tapi orang yang bertakwa mampu menahan. Wal kadziminal ghaidh, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, bukan cuma sekedar dia menahan marah, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itu orang takwa. Orang menyambati kita, bukan yang kita marah, mana kita maafkan. Ini luar biasa itu. Itu orang takwa tuh begitu. Ada orang yang berbuat jahat sama kita, bukan cuma sekedar kita tidak marah, tapi malah kita memaafkan, tidak dimaafkan. Nah, ini orang yang bertakwa kepada Allah. Berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan marahnya dan mau kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Siapa lagi yang bertakwa tadi? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang yang apabila dia mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu mohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Orang takwa itu kalau sudah berbuat salah, sadar, salah aku ya Allah, salah aku, langsung minta ampun, astagfirullah, dan tidak mengulangi lagi. Orang takwa gitu, salah, sadar, ingat Allah, minta ampun. Turut aja itu. Mengerjakan perbuatan keji, dia tahu salah, ingat Allah, dia mohonkan ampun dan tidak mengulangi lagi kesalahan. Nah, itu baru namanya orang bertakwa. Tidak meneruskan perbuatan dosa itu karena diulangi lagi. Ada juga orang tomat. Nah kan? Tomat dah, tomat itu tomat, haji tomat dah. Perginya bertobat, buliknya kumat pulang. Haji tobat, haji tomat. Kenapa ya tomat? Waktu pergi haji tobat dari bulik dari haji kumat pulang, jangan tobat. Pergi tobat bulik kumat. Ada tobat benar. Jadi orang yang takwa itu kalau sudah berbuat salah, menyadari kesalahan, ingat Allah, minta ampun, tidak mengulangi. Jadi kalau masih mengulangi, takwa kan ada. Nah, ada takwa ini kalau masih mengulangi. Ampun ya Allah, besok ia pulang. Perbuatannya sama, besok ia lagi. Ini main-main namanya. Orang yang takwa jadi demikian. Kalau sudah berbuat salah itu sadar, minta ampun dan tidak mengulangi lagi. Nah, itu namanya bertakwa kepada Allah. Lalu Allah janjikan walladzina, lalu Allah janjikan ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'mal ajrul 'amilin. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Jadi yang paling hebat itu kalau dapat ampunan Allah. Tidak ada yang lebih hebat lagi daripada kita mendapatkan ampunan Allah. Kita kadang tahu masuk surga itu kalau tidak ada maghfirah Allah, kita tidak tahu. Karena manusia ini tempat dosa dan salah. Jadi yang paling dibutuhkan oleh manusia adalah mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita dapat menjaga diri kita, menjaga keluarga kita untuk dalam kehidupan dunia berhati-hati. Mawas diri, ya kan? Dunia jangan sampai terlalu dikejar. Jangan sampai terlalu dikejar. Jangan sariku. Jangan wasariku untuk urusan dunia. Berlomba-lombalah untuk urusan akhirat kita. Demikian, mudah-mudahan ini memberikan satu motivasi semangat kita semua untuk terus meningkatkan iman takwa kita, meningkatkan amal kebaikan kita, dan semoga apa yang kita lakukan tercatat sebagai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.